Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa ITS Amanah Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Saya Alifa Oktaviani dan Ratna Uliasari, Yufi Sri Ramadhani, Rindana Kristina Kawan. Norma Erika Huningsine. Nah, video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular. Jadi sebelum melakukan tindakan, kita perlu membaca catatan medis pasien terlebih dahulu. Setelah membaca catatan medis, kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyiapkan alatnya. Dan alatnya yaitu stetoskop, handscoon, penggaris, dan penleg. Jadi kita masuk ke fase kerja, yaitu pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak, perkenalkan, nama saya Ratna Uliasari dari ITS Amanah Makassar. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada jantung dan paru Bapak. Apakah Bapak ingin bertanya mengenai tindakan tersebut? Sebelum melakukan pemeriksaan, kita perlu meminta persetujuan pada pasien atau keluarga. Setelah meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga, kita melakukan tahap awal yaitu infeksi. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung dan paru Bapak. Sebelumnya itu Pak bisa membuka bajunya terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Pada tahap infeksi ini, yang dilakukan adalah amati warna kulit pada pasien. Apakah warna kulit pada pasien ini adalah warna kuning kecoklatan, dan juga amati dada pasien apakah memiliki luka atau jijas atau juga memiliki warna kebiruan di sekitar dada. Selanjutnya kita melihat bentuk dada pasien, apakah ada kelainan atau tidak. Di sini kita melihat adalah bentuk dadanya pasien yaitu tampak normal. Nah, dan selanjutnya kita melihat kesimetrisan antara dada kanan dan dada kiri, apakah simetris atau tidak. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik, yaitu palpasi. Sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan, terlebih dahulu kita menghangatkan tangan dengan menggosok telapak tangan agar otot pasien tidak kaku dan bisa relaksasi. Selanjutnya kita menyuruh pasien agar menekuk lutut dan sendi pinggul supaya relaksasi otot di daerah perut. Di sini saya akan meraba daerah perut Bapak. Cara meraba ada 3 cara, yaitu cara pertama dengan 1 jari. Apakah terasa nyeri? Cara kedua dengan 3 jari. Apakah Bapak terasa nyeri? Kalau apabila pasien tidak terasa nyeri, dengan cara ketiga dengan 5 jari. Apakah terasa nyeri, Pak? Jika tidak ada rasa nyeri, berarti abdomen pasien tidak terjadi masalah. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik pada tahap ketiga, yaitu perkusi. Perkusi adalah menentukan batas-batas jantung, di mana posisi pasien harus terlentang atau pada posisi tidur. Kita lakukan perkusi pada bagian linea aksilaris anterior kiri atau pada bagian jantung kiri untuk menentukan batas antara paru dengan lambung. Selanjutnya kita melakukan perkusi. Misi apa? Kita melihat terlebih dahulu linea aksilaris bagian anterior kiri ya. Di sini terus tulang iganya. Tulang iga pertama, kedua, dan ketiga. Kita perkusi. Jika ada perubahan
suara, itu tandanya sudah batas antara paru dengan lambung. Nah, setelah mengetahui batas paru dengan lambung, kemudian kita perkusi bagian kanan. Nah, kita mulai dari linea aksilarisnya. Kita perkusi untuk menentukan batas antara paru dengan hiper atau liver. Oke, pertama-tama kita melakukan perkusi di bagian sela-sela iga. Kita mendengar suara sonor ketimpangan. Nah, di sini ada perubahan sonor, yang berarti itu adalah batas paru dengan liver. Setelah mengetahui batas jantung, nah di bagian anterior kanan ini adalah batas antara paru dengan hiper atau linear, itu di bagian diafragma. Nah, kita perkusi sampai medial. Nah, terjadi ya perubahan sonor. Selanjutnya kita akan perkusi di bagian sampai bagian absolutnya, sampai sini. Nah, terdengar adanya perubahan sonor ya. Selanjutnya kita perkusi pada area sternum. Nah, pada area ini kita perkusi sekitar pada jarak 1 sampai 2 cm. Nah, di sini ya di bawah linear axillaris. Nah, kita perkusi di sela-sela iga. Nah, di sini cocok ya batas antara paru dengan lambung. Terus kita tarik sampai ke kaudang bagian sini. Nah, dari perkusi tadi suara yang terdengar sonor, berarti tanda jantung antara jantung anterior kiri dan kanan itu normal. Pemeriksaan selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan amputasi. Terlebih dahulu kita harus menggunakan stetoskop dan kita pastikan bahwa pasien dalam keadaan terbuka. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus memastikan bahwa di sekitar pasien terlihat nyaman dan tidak ada yang bersuara agar kita melakukan tindakan tidak akan terganggu oleh pasien. Tahap berikutnya kita harus memeriksa pasien, tapi terlebih dahulu kita harus memanaskan membran dari stetoskop agar kita meletakkan di tubuh pasien tidak merasa kedinginan. Kita meletakkan stetoskop pada bagian dada pasien, jangan terlalu tekan. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas, buang. Kemudian kita mendengar suara letak-letaknya di area sekitar usus. Kita masuk pada okultasi regulain, contohnya seperti kita masuk pada arteri karotis. Sebelum itu kita masuk pada selanjutnya, yaitu okultasi regulain, contohnya seperti bagian arteri karotis. Kita menggunakan bagian mangkuk stetoskop agar kita bisa mendengarkan detukan pada arteri karotis.
auskultasi kita lakukan pada regu mata agar kita mendengarkan adanya fluid pada matanya pasien. Pak, jangan bergerak. Kita melakukan pemeriksaan JVP atau jigularis ventese. Peningkatan jigularisnya menandakan bahwa ada peningkatan di tekanan pada ventrikel kanan. Dan kita akan melakukan pemeriksaan di lehernya. Maaf ya Pak, elok dulu ke sebelah kiri ya Pak. Kemudian kita mengambilkan senter untuk kita melihat jigularisnya. Kemudian sudah terlihat ada batasan antara segitiga di sisi sini di bagian atas dan letaknya di antara segitiga di bagian atas sini dan di bagian sebelah sini. Ini adalah otosternocleidomastoideus carterius. Itu adalah nilai konstansa antara right atrium. Menunjukkan bahwa penggarisnya semakin tinggi maka tekanannya semakin tinggi. Jadi penggarisnya semakin tinggi maka tekanannya semakin tinggi. Jadi cara yang gampang adalah kita mintakan pasien untuk menurunkan, tekanannya akan diturunkan maka tekanannya semakin tinggi. Kita harus melakukan hangulus kudruvisi antara batas klavikula dan sternum. Kemudian kita sudah tahu antara klavikula dan sternum. Kemudian kita letakkan penggaris. Jadi seperti ini, dan nilai 3 itu adalah nilai plus minus dan nilai 5 itu adalah nilai konstansa antara right dan atrium. Kita bisa letakkan penggaris di sebelah sini, maaf ya Pak. Kemudian nilai 3 adalah plus minus dan nilai 5 adalah nilai konstansa antara right dan atrium. Jadi pemeriksaan akhir dari JVP adalah normal. Permisi ya Pak, saya akan merapikan bajunya. Baik Pak, dari pemeriksaan fisik dari awal sampai akhir tidak ada gangguan atau kelainan yang terjadi pada jantung dan paru-paru Bapak, dan semuanya normal. Ada pertanyaan Pak? Jika tidak ada, saya pamit ya Pak. Jika ada keluhan, silakan ke ruangan perawat. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.